Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada video kali ini merupakan video review dari materi fikih sholat, fikih ibadah sholat. Jadi akan dijelaskan juga seputar sholat, dari mulai definisi pensyariatan, kemudian hikmah sholat, waktu sholat, dan adapun hukuman bagi yang meninggalkan sholat. Lalu waktu-waktu sholat masuk ya, tadi minimal sholat bagaimana gitu kita masuk dalam waktu sholat, dan adapun mengenai cara mengkodok sholat ketika kita terlewat sholat. Nah, perkenalkan, saya Putri Tarana Sri Nurlita Herliani dengan NIM 12070100051. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022, bertempat di rumah nenek. Baiklah, untuk definisinya sendiri, sholat ada yang berdasarkan bahasa dan ada yang secara khusus atau berdasarkan syariat. Untuk bahasa sendiri artinya adalah doa. Nah, seperti yang dikutip pada firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, kutipannya ini berbunyi, Inna sholataka sakanul lahum, yang artinya sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Nah, jadi kata sholat dalam ayat ini bukan berarti sholat yang kita tahu gitu, tapi itu merupakan doa. Nah, jadi sholat atau doa Nabi ini menjadi penyemangat atau menjadi penenang bagi mereka yang telah berzakat gitu, yang telah mengeluarkan sebagian hartanya. Nah, adapun pengertian yang spesifik atau pengertian secara istilah, yaitu secara syariatnya sendiri, di mana sholat ini diartikan sebagai serangkaian perbuatan dan serangkaian perkataan yang dimulai. Jadi serangkaian perbuatan dan perkataan itu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam atau ditutup dengan salam, disertai juga dengan niat di dalamnya. Kemudian adapun syarat-syarat tertentu sebelum melakukan sholat ini. Lalu apa saja syarat-syarat tertentu tersebut? Di antaranya ini adalah menghadap kiblat, kemudian dikerjakan pula di waktunya atau dikerjakan ketika waktu sholatnya, jadi tidak di luar waktu sholat. Lalu badannya pun harus suci dari hadas dan najis. Kemudian pakaian dan tempatnya pun harus bersih dari najis. Pakaiannya pun harus yang menutup aurat. Nah, untuk perintah sholat sendiri atau pensyariatan sholat ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, atau lebih tepatnya syariat ini diberikan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW ketika terjadi Isra Mi'raj, di mana Rasul ini diisrokan atau diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan di Masjidil Aqsa ini Nabi dimirajkan atau diangkat oleh Allah mengarungi angkasa atau langit satu persatu. Singkatnya, Nabi telah bertemu Allah, dan perintah sholat ini pun diberikan kepada Nabi yang awalnya yaitu 50 rakaat atau 50 kali sholat. Jadi ketika Nabi turun dan berdiskusi dengan Nabi Isa mengatakan bahwa itu berat dan harus
beliau harus meminta keringanan kepada Allah. Kemudian beliau naik lagi ke bertemu Allah untuk meminta keringanan, dan terus meminta keringanan sampai akhirnya Allah memberikan 5 waktu sholat yang mana itu adalah sudah yang paling ringan. Namun 5 waktu sholat ini ternyata pahalanya sama dengan 50 waktu sholat. Maha besar kasih sayangnya Allah kepada kita semua. Nah, walaupun kita tahu syariat sholat 5 waktu ini diberikan kepada umat muslim, namun sebetulnya syariat sholat ini telah ada atau telah diberikan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah. Adapun nabi-nabi yang menerima wahyu atau perintah sholat ini adalah Nabi Ibrahim, terdapat dalam Quran surat Ibrahim ayat 37. Lalu Nabi Musa dalam Quran surat Yunus ayat 87. Kemudian Nabi Isa dalam Quran surat Maryam ayat 31, dan Nabi Zakaria, dan pula ada nabi-nabi lain yang tidak bisa disebutkan semuanya. Nah, ketika kita sudah mengetahui dan memiliki bayangan apa itu sholat, maka sekarang kita akan membahas mengenai hikmah sholat atau tujuan dari sholat. Sebenarnya tujuan dari kita melakukan sholat ini adalah hanya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya untuk taat saja, tidak ada hal-hal lain lagi, karena Allah memerintahkan, kemudian kita mendengar dan kita pun harus taat kepada perintah Allah tersebut. Karena seperti yang diketahui, Allah itu adalah pencipta dan kita adalah yang diciptakan, kita adalah makhluknya. Maka setiap yang diciptakan pasti sesuai dengan tujuan pencipta ini menciptakannya. Dan tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah. Jadi sholat pun adalah bentuk ibadah kita, bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tidak memungkiri bahwa banyak sekali penelitian mungkin atau orang yang menuliskan mengenai hikmah-hikmah dari sholat ini, di mana mereka mendapatkan hikmah ketika sudah rajin sholat 5 waktu, maka badannya mereka tersebut bugar atau sehat, aliran darahnya lancar gitu. Kemudian apalagi, darahnya terjaga, stabilitas emosinya terjaga. Lalu ada pun yang mengatakan bahwa sholat itu sebagai olahraga. Nah, hikmah-hikmah tersebut jangan sampai menjadikan kita salah dalam meniatkan sholat. Jadi kita tahu ada mungkin yang mendapatkan hikmah-hikmah tersebut, tapi hikmah itu tidak setiap orang mendapatkannya. Jadi tujuan kita tetap pada inti yang pertama, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi jangan arahkan tujuan kita ketika sholat untuk mendapatkan kesehatan tadi, karena kita tahu ada orang yang menulis tentang hikmah sholat, yaitu mereka menjadi sehat gitu. Tapi balik lagi, mereka menjadi sehat karena Allah yang menyehatkan mereka. Maka semuanya harus diniatkan dan dibersihkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata hanya untuk beribadah. Baiklah, untuk selanjutnya akan membahas mengenai jenis-jenis orang yang meninggalkan sholat dan statusnya nih. Jadi orang yang meninggalkan sholat ini sebenarnya bisa terjatuh dalam kekafiran. Hal tersebut sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya siapa yang meninggalkan sholat dan sengaja, maka dia telah keluar dari agama, artinya dia telah kafir. Jadi kita wanti-wanti sekali jangan sampai menjadi orang yang lalai atau menggampangkan perihal sholat ini.
karena konsekuensinya juga berat seperti itu. Nah, adapun tentang hukuman kafir atau menstatuskan kafir ini ada 2 jenis berdasarkan 4 mazhab ulama gitu. Jadi terbagi 2. Yang pertama adalah jenisnya dia meninggalkan sholat tapi malas gitu, dan dia menyadari akan kewajiban mengenai sholat ini. Jadi dia masih meyakini gitu bahwa sholat itu wajib. Nah, ini menurut 4 mazhab mereka menghukumi dia sebagai orang yang fasik, atau fasik itu melakukan dosa besar tapi dia tetap dalam Islam. Kemudian yang kedua, jenis kedua, dia meninggalkan sholat dengan keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib. Jadi dia tidak menghadirkan keyakinan, tidak percaya bahwa sholat itu wajib. Nah, jadi yang bisa dihukumi sebagai kafir oleh 4 jumhur itu adalah jenis yang kedua ini. Nah, karena perihal sholat ini sangat penting, jadi kita perlu mengetahui juga hukumnya ketika meninggalkan sholat. Ketika kita masih di dunia dan di akhirat. Jadi sanksi apa gitu yang bisa kita dapat nih kalau kita meninggalkan sholat ketika di dunia dulu. Yang pertama, ini ada berdasarkan mazhab Hanafiyah, yaitu orang yang tidak mau mendirikan sholat hukumnya dipenjara dan dipukul sampai dia mau sholat. Kemudian menurut Imam Syafi'i, kalau dia meninggalkan sholat lalu dimintai bertobat namun tetap saja tidak mau bertobat gitu, tidak mau sholat, maka dia bisa saja darahnya itu menjadi halal atau tidak apa-apa, dalam kutip dibunuh, seperti itu. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i ini status dirinya itu masih seorang muslim. Jadi ketika jenazahnya ini akan dimakamkan, maka diproses seperti muslim. Nah, untuk yang ketiga adalah berdasarkan Imam Hanabilah. Jadi kalau dia meninggalkan sholat lalu diminta bertaubat, namun dia tidak bertaubat, maka darahnya halal, tapi statusnya kafir. Maksudnya di sini jenazahnya tidak diperlakukan seperti jenazah seorang muslim. Lalu hartanya pun yang ditinggalkan tidak bisa dihukumi atau dibagi dengan hukum waris. Lalu mungkin ketika dimakamkannya pun tidak dalam pemakaman muslim. Seperti itu. Adapun menurut pendapat ulama lain, jika dia meninggalkan sholat, dia tidak dikenai hukum. Jadi tidak dipenjara, tidak dibunuh. Tapi dia akan terus-menerus diajak atau diminta bertaubat sampai 3 hari. Jadi batasnya 3 hari. Kalau 3 hari tersebut dia tetap tidak mau untuk sholat, maka semuanya itu yang tadi halal gitu. Jadi darahnya bisa halal. Jadi sangat rugi sekali kalau meninggalkan sholat. Kemudian bagaimana dengan hukuman nanti di akhirat? Hukuman di akhirat ini sangat berat kalau kita melihat pada firman Allah Subhanahu wa taala, di mana disebutkan dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43 bahwa Allah telah berbincang dengan orang-orang yang masuk ke neraka Sakor gitu. Jadi Allah bertanya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka Sakor ini? Lalu mereka menjawab, kami di dunia dulu orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Jadi kita bisa simpulkan bahwa orang yang meninggalkan sholat di akhirat akan ditempatkan di neraka Sakor. Kemudian mereka pun akan ditempatkan di neraka Uwail, seperti pada firman Allah, yaitu dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5, di mana artinya celaka bagi mereka yang lalai dari sholatnya.
itu ceraka neraka wayil gitu. Dan lalai di sini bukan yang sholatnya ditunda sebenarnya, tapi adalah yang meninggalkan sholat, karena kalau dilihat balasannya itu sangat berat, mendapatkan neraka wayil. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa itu adalah yang lalai adalah yang meninggalkan sholat gitu. Dan untuk neraka wayil atau lembah Uyil ini ada di dalam jahanam, tempatnya di sana mengalir darah dan tanah para penghuni neraka. Berikutnya kita pun harus mengetahui waktu-waktu dari sholat, seperti dalam dalil hadis Jibril gitu, bahwa Jibril alaihissalam telah mengimami Nabi pada awal waktu sholat dan akhir waktu sholat. Dan malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, sholat adalah antara dua waktu itu. Tuh, hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dan adapun dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwa Nabi bersabda, waktu zuhur itu apabila tergelincir matahari dan bayangan seorang seperti panjangnya selama belum datang waktu asar. Dan waktu asar ini selama matahari belum menguning gitu. Matahari menguning itu jika bayangan kitanya sudah 2 kali lipat, atau bayangan benda sudah dari 2 kali lipat dan belum terbenamnya matahari. Kemudian adapun waktu sholat maghrib ini adalah selama belum terbenam mega merah atau sempurnanya terbenam matahari gitu. Dan berakhirnya ketika mega merah yang ada di ufuk hilang. Lalu waktu sholat isya adalah sampai pertengahan malam, seperti itu. Dan waktu sholat subuh adalah dari terbitnya fajar selama belum terbitnya matahari. Hadis ini riwayat Muslim. Nah, kemudian bagaimana sih kalau kita sholat, misalnya ya, ketika sholat kemudian terdengar adzan, karena kita sholatnya di akhir waktu sholat gitu, terdengar adzan sholat berikutnya gitu. Bagaimana dengan hal tersebut? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti ini, yang artinya barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari sholat, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan sholat. Jadi jika seseorang ini sholatnya itu di akhir waktu sholatnya, namun dia telah masuk 1 rakaat, nah itu tuh sudah distatusi sebagai sholat di waktunya. Jadi kita bisa terus melanjutkan sholat tersebut. Jadi 1 rakaat ini, atau dinamai 1 rakaat ini, ketika selesai sujud kedua di rakaat 1. Jadi ketika kita mau bangkit dari sujud kedua rakaat 1. Nah, ini dikatakan 1 rakaat secara sempurna. Seperti yang kita ketahui bahwa sholat ini hukumnya wajib, maka ketika meninggalkannya pun merupakan sebuah hutang. Maka kalau sudah dikatakan hutang, harus dibayar. Dan bagaimana cara membayar, atau bahasa syariahnya adalah mengqadha sholat. Caranya yaitu kita bisa mengqadha sholat secara langsung, dan kita pun mengqadha sholat secara berurutan. Jadi sholat ini caranya, jika kita ingin mengqadhanya, maka harus dilakukan dengan langsung atau dengan segera, dan dilakukannya pun secara berurutan. Jadi jika kita terlewat sholat gitu, dan ketika kita ingatnya itu harus langsung sholat gitu, sholat yang kita lupa itu atau kita tinggalkan itu. Dan sholatnya pun harus dikerjakan secara berurutan. Misalnya ya, seorang tidur dari sebelum duhur di pagi hari gitu, kemudian ketika asar dia masih tidur,
dan ketika masuk waktu maghrib dia masih tidur dan bangun-bangun ketika waktu isya, maka dia tidak mengerjakan 3 sholat gitu. Maka ketika orang ini bangun, dia harus mengerjakannya secara berurutan, mulai dari duhur dulu, kemudian asar, lalu maghrib, setelah itu isya. Baiklah, mungkin sekian pembahasan seputar sholat ini. Mohon maaf bila ada perkataan atau perbuatan yang salah yang saya berikan gitu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para guru yang telah memberikan ilmunya, baik itu melalui video, audio, dan sumber-sumber yang lainnya. Semoga ilmu ini dapat menjadikan kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita dalam menjalankan atau memperbaiki ibadah kita selalu. Akhirul kalam, subhanallah wa bihamdih, Allahumma wa bihamdika, inni asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.